Oke, Bu Dokter, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press List Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Minggu 29 November 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta Press List dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini adalah jumlah kasus suspek yang dipantau sebanyak 122 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain yang berdasarkan gambaran gejala klinisnya. Jumlah kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 1.192 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, misalnya bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, jabatan tangan. Orang yang memberikan perawatan langsung kepada kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 14 kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID 747, COVID 767 atas nama DWS, perempuan 23 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 768 atas nama T, SAP, laki-laki 53 tahun, merupakan imported kasus, pelaku perjalanan yang merupakan imported kasus. COVID 769 adalah HP, perempuan 60 tahun, kasus import atau imported kasus. Kemudian COVID 770 BK, laki-laki 37 tahun, kasus import atau imported kasus yang merupakan juga pelaku perjalanan. COVID 771 D, laki-laki 34 tahun, imported kasus, pelaku perjalanan. Kemudian COVID 772 atas nama ARD, laki-laki 57 tahun, imported kasus. COVID 773 atas nama PI, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Karangkarapan. Kemudian COVID 774 atas nama JS, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 775 MSB, perempuan 41 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID 776 atas nama SS, perempuan 46 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 777 GD, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 778 J, perempuan 51 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 779 FR, perempuan, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID 780 AA, laki-laki 53 tahun, Kelurahan Pamusian. Sehingga jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sampai saat ini adalah sebanyak 780 orang.
Alhamdulillah hari ini bertambah jumlah pasien kasus sembuh yaitu COVID 434 atas nama RUN, perempuan 55 tahun Kelurahan Gunung Lintas, COVID 420 EK, laki-laki 37 tahun Kelurahan Kampung 4, COVID 419 RON, perempuan 32 tahun Kelurahan Kampung 4. Jadi jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 427 orang. Jumlah kasus konfirmasi meninggal dunia itu ada 8 orang. Sehingga jumlah kasus atau COVID-19 yang saat ini sedang dipantau dan dirawat itu sebanyak 345 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan perlu kami sampaikan bahwa mengingat saat ini penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, maka kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan, sehingga penyebaran kasusnya di masyarakat bisa dihentikan, di mana protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah yang pertama, memakai masker. 2. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang ketiga, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum. Yang keempat, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum. Yang kelima, jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan menggunakan rapid test, maka wajib untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka bisa melakukan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, pada saat melakukan isolasi mandiri, ada keluhan sakit, demam, batuk, pilek, ataupun gangguan pernapasan, dapat menghubungi puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun menghubungi hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri, lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan kelengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, terutama banyak daerah yang banyak dilalui oleh orang-orang. Kemudian hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call service 112 jika kondisi memburuk. Misalnya, kesulitan bernapas atau sesak napas untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada masyarakat Kota Tarakan agar meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkan kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan tentang COVID-19 dapat menghubungi hotline informasi COVID-19 via WA di nomor 0813 5143 2112. Hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru,
dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sli. Bu, total pasien kita 345. Ya. 345 sekarang pasiennya yang dilakukan Tadi pemantauan. Hah? Yang dilakukan pemantauan dan pengawasan itu sejumlahnya. Paling banyak di wilayah mana, Bu? Kelurahan. Nah, itu enggak hafal infografisnya. Oh iya iya. Enggak hafal infografisnya. Tadi COVID pertama itu berapa, Bu? COVID pertama COVID yang dari 767. Yang dari awal hari ini ya? Iya. Ya, 767. 767 sampai dengan 772 adalah merupakan pelaku perjalanan. Imported kasus juga dia kan? 767 bukan suspek, Bu? Bukan. 767 sampai 772 itu adalah pelaku perjalanan. Imported kasus tadi kan? Yang Karanganyar, Bu ya? Iya. Nggak ada daerahnya dia. Karanganyar, Bu? Karanganyar kayak? Nggak ada ya? Yang nomor 1, Bu? Kan? Oh iya. Berarti bukan anunya ya. Kan di sini 767 kan di sini anunya imported kasus di sini anunya keterangannya. Berarti 767 itu sebentar kita lihat dulu ya. 767 adalah suspek dari puskesmas. Berarti yang imported kasus itu 768 sampai dengan 792. Iya, Bu. 772, sorry. 768 sampai 772 suspek ya. Di mana dia, Bu? Di puskesmas? Puskesmas, ya. Di puskesmas itu kalau melayani pasien juga, kalau ada pasien umum pun dia tetap ada ini, Bu, dengan standar COVID. Ya, jadi pertama kan pasien datang mencuci tangan, kemudian diukur suhunya. Tapi kalau misalnya suhunya tinggi, berarti dia dipilah sudah dia. Kalau misalnya ada keluhan demam, batuk, pilek, kan itu dipisah sudah dia. Jadi dipisahkan. Kemudian nanti diperiksa dengan menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar. Kalau misalnya nggak ada keluhan ISPA, demam, batuk, pilek, atau sesak napas, baru dia masuk yang lain gitu kan. Jadi yang itu sudah dipisah, memang di depan sudah dipisahkan. Jadi tanyain dulu, maksudnya dilihat suhunya dulu. Kalau dia memang nggak panas tapi ada keluhan demam, batuk, pilek, ada batuk pileknya, ada sesak, ya pasti dia dipisahkan. Tapi kalau ada sesak berarti urgent ya, berarti maksudnya harus segera ditangani, biasanya cepat dilakukan ini. Jadi sudah dipilah di depan, sudah dilakukan pemilahan pasien. Sama dengan di rumah sakit kan seperti itu juga, dipilah sudah di depan. Dia lagi dirawat nggak, Bu, tuh di PKM atau berobat jalan? Iya, berobat jalan. Kalau di puskesmas kan nggak ada perawatan. Ya kan, nggak ada perawatan. Cuman pasti biasanya kalau gitu langsung dipisahkan, kemudian nggak boleh jalan sudah dibawa, sudah dia diantar, sudah dia kan untuk lakukan pemeriksaan, dipastikan dulu dia. 345 pasien COVID yang lagi dimonitor, terutama yang melakukan isolasi mandiri dan juga ada yang di hotel ya, Bu ya. Itu kalau yang di hotel yang pantau siapa, Bu? Yang puskesmas wilayah kerjanya. Maksudnya hotel itu dimasuk wilayah mana, dia dipantau di sana. Ya. Jadwalnya setiap jam berapa? Pagi, sore, atau bagaimana, Bu, dokter? Maksudnya jadwal, dia biasanya dihubungi di telepon, misalnya, biasanya sih kalau misalnya gitu kan pasti dia sudah nggak ada gejala. Kalau misalnya ada gejala pun pasti misalnya ditanyain, dikonfirmasi dulu bagaimana keluhannya, keadaannya saat ini, gitu loh kan. Kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan, pasti dilakukan pemeriksaan. Tidak ada ini kan. Kan seperti tadi kan dinyatakan bahwa kalau ada keluhan pasti kita datangi, dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan ya berarti pemantauannya dilanjutkan keesokan harinya.
Jadi teman-teman kita yang di Puskesmas ini masih terus bekerja keras memantau 345 di luar yang di yang dirawat. Tapi itu suspeknya ada 1000 loh, 1192. Kan? Wow, itu juga dipantau, Bu? Iya. Suspek kan berarti ada keluhan sebelumnya, kan? Pasti ditanyain lah. Dipantau lah dia. Kan bukan 345 aja pasiennya, yang itu juga dipantau dia. Suspeknya bukan suspeknya 112 ya. Kalau kontak eratnya yang 1192 kan? Ya, berarti yang dipantau ini 345 plus 122. 100 iya. Tapi kalau yang kontak erat itu kan kalau misalnya dia termasuk dalam apa yang dilakukan, maksudnya kontak eratnya itu dilakukan isolasi mandiri, pasti harus dipantau juga. Nanti takutnya nanti di jalan lagi kan? Kan kalau misalnya belum ada hasilnya kan nggak boleh ini, kan nggak boleh jalan dia, atau belum waktunya. Pasti kan kita bilang, oh ini isolasi mandiri sekian hari gitu kan. Nah, nggak boleh lah, dia pasti kan udah dikasih surat, tapi dipastikan oleh teman-teman dari puskesmas bahwa dia nggak jalan. Apa aja itu, dalam pemantauan puskesmas juga dia yang kontak erat itu. Berarti yang secara medis, secara kondisi kesehatan yang dipantau puskesmas adalah pasien COVID dan suspek. Sementara yang kontak erat ini dipantau supaya disiplin dalam penerapan isolasi. Kesehatannya, isolasi mandirinya. Baik Bu, cukup hari ini sudah. Oke, terima kasih. Ya. Dan bertambah yang sembuh ini Bu, dan tidak bertambah lagi yang positif. Ya. Bu, sampel ada berapa? Masih banyak Bu? Ya, iya. Sekarang kan kita udah ini ya, udah datang TCM, kemudian itu kayaknya kemarin ada mesin PCR gitu kan. Mesin PCR-nya maksudnya reagennya udah datang, tapi ini masih masih ada yang kurang sih, karena pakainya kan seluruh ini ya, Kaltara kan, yang di RSUD kan Kaltara semua kan. Jadi ya mungkin ininya terbatas. Jadi ya itu masih ada 200-an itu yang menunggu sampelnya, masih menunggu ini ya. Tapi kan bisa bertambah karena setiap hari kita lakukan swab banyak loh. Yang kemarin itu banyak yang kita lakukan swab kan. Jadi banyak swabnya. Ya paling banyak ya kemarin mungkin sekitar berapa? 90 atau berapa itu kan. Banyak kita lakukan swabnya. Kalau banyak yang ini pasti kita lakukan swabnya lebih banyak lagi kan. Ya karena kayaknya cepatnya keluar hasil swab itu juga membantu dalam hal mengetahui apakah dia ini ya, kita supaya cepat penanganannya. Iya, kita berharapnya di situ biasanya gitu kan. Tapi kan itu kan mesin kan ya punya keterbatasan. Kalau dipaksakan nanti error dia kan, kasihan nanti orangnya kan. Bukan orang aja yang error jadinya, nanti mesinnya pun error juga jadinya kan. Ya, kapan hari sempat error Bu, akhirnya diambil ulang sampelnya. Iya, makanya kadang-kadang itulah, kadang-kadang saya bilang mesin itu lagi jalan, sudah tinggal 1 menit lagi selesai, error dia, rusaklah sampelnya, diulang lagi. Nah kalau orang yang nggak paham disuruh di swab lagi pasti marah kan, di swab lagi, apa lagi di swab gitu nanti kan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, makasih. Oke. Ya. Selalu selamat dalam perjalanan dan kembali. Hati-hati Bu, jaga kesehatan. Oke. Waalaikumsalam.